Ya, untuk selanjutnya mohon izin kita memasuki pemateri yang kedua, yaitu Ibu Eliana Tansah. Kepada Ibu Eliana, mohon izin apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Bisa. Ya, terima kasih Ibu Eliana. Mohon izin untuk saya bacakan CV-nya secara singkat ya Ibu ya. Silakan. Ya, baik. Izinkan saya membacakan CV Ibu Eliana. Ibu Eliana, beliau lahir di Cilacap tanggal 8 Maret 1936. Beliau merupakan mantan hakim tinggi. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai hakim di berbagai pengadilan negeri, misal di Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta Pusat, dan di berbagai pengadilan negeri lainnya. Selain itu, beliau juga saat ini atau sebelumnya sempat menjabat juga sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Niaga Jakarta. Saat ini Bu Eliana aktif sebagai pengajar pada sertifikasi kurator dan pengurus, serta merupakan anggota Dewan Sertifikasi dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Selain itu, pengalaman beliau ini cukup sangat banyak. Terbaru beliau memberikan keterangan ahli di pengadilan negeri dan arbitrase baik di Indonesia, Singapura, dan beliau juga memberikan keterangan ahli di Royal Court of Justice, Strand, London via video conference. Ya, mungkin itu CV singkat dari Ibu Eliana. Selanjutnya Ibu Eliana mohon izin untuk materi ingin kami bantu untuk share screen. Boleh ya? Dari sana, ya, atau mau dari saya? Terserah. Mungkin dari kami atau mungkin dari kami aja Ibu ya, supaya untuk membantu. Ya, mohon izin kami sharekan materinya Ibu. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Eliana untuk dapat menyampaikan materi. Izin untuk waktu sekitar 40 menit Ibu. Terima kasih. Ya, selamat pagi para ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, saudara-saudara, dan semua hadirin yang saya hormati. Untuk menyingkat waktu ya, mungkin saya mulai aja ya dengan paparannya. Ya, silakan. Nah, jadi begini, saya ini kebetulan tadi disebutkan bersama dengan Pak Asep dan Pak Johansa. Ini adalah yang membentuk RUU Hukum Acara Perdata. Ya, saya ingin menjelaskan mengapa sebetulnya ada ide untuk membentuk RUU Hukum Acara Perdata. Maksudnya adalah untuk mengkodifikasi semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara perdata yang kini berlaku. Dan kita ketahui semua itu tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Ada yang berasal dari zaman Hindia Belanda maupun produk nasional kita sendiri, bahkan tersebar juga di perma-perma atau peraturan Mahkamah Agung yang kita ketahui bahwa kalau peraturan Mahkamah Agung itu berlaku sebagai undang-undang ya, beda dengan edaran Mahkamah Agung. Edaran Mahkamah Agung itu hanya entaran berlaku untuk para hakim saja. Tetapi karena para hakim yang memutus, yang mau tidak mau, justisiabelen ya tunduk juga gitu ya. Tapi perma ini memang masuk di dalam urutan pembentukan perundang-undangan Indonesia ya. Mungkin bisa ditayangkan selanjutnya. Nah, kita akan sebutkan antara lain peraturan perundang-undangan produk zaman Hindia Belanda, adalah Reglement of the Burgerlijke Rechtsopdracht atau RV. Ini memang dulu hanya berlaku bagi Raad van Justisi, tapi melalui pasal 393 HIR itu bisa diberlakukan apabila memang kita perlukan di pengadilan negeri untuk jalannya peradilan yang baik. Kemudian Het Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglement Luar Jawa dan Madura
ini mengenai Staatsblattnya semua sudah disebutkan oleh Prof. Basuki. Saya tadinya mau nayangkan juga semua, tapi saya pikir terlalu panjang gitu ya. Kebetulan sudah ditayangkan oleh Prof. Basuki, jadi sudah mengetahui itu usianya sudah berapa lama. Kemudian Het Hersine Indonesisch Reglement atau HIR yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Kemudian buku keempat kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Grondwetboek ini memang sebetulnya buku atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mengatur hukum perdata material, tetapi di buku empatnya di situ diatur juga mengenai hukum acara, yaitu khusus mengenai pembuktian. Ya, silakan berikutnya. Kemudian produk nasional Indonesia, ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 tentang peraturan peradilan ulangan. Dulu hanya berlaku di Jawa dan Madura, tapi akhirnya berlaku untuk seluruh Indonesia. Ini adalah peraturan mengenai banding ya. Jadi peraturan mengenai acara banding ke pengadilan tinggi ini hanya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Kemudian undang produk nasional lainnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ini mengatur acara mengenai kasasi dan PK. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 sudah disebutkan ini semua juga oleh Prof. Basuki. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sepanjang yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara perdata yang telah diatur dalam hukum acara perdata, RUU Hukum Acara Perdata ini, nantinya maksudnya ini semua tidak akan berlaku lagi, karena semua sudah kita kodifikasikan di RUU Hukum Acara Perdata. Silakan berikutnya. Kemudian yang akan saya bicarakan atau tayangkan di sini hanyalah perubahan-perubahan dalam RUU Hukum Acara Perdata terhadap hukum acara perdata yang kini berlaku. Jadi kalau yang sudah diatur dalam hukum acara perdata yang kini berlaku, yang tersebar di mana-mana, itu kita atur kembali di dalam RUU Hukum Acara Perdata, kita tidak atau saya tidak masukkan untuk dibicarakan di sini. Yang akan saya bicarakan di sini hanyalah hal-hal yang diatur berbeda atau hal-hal baru yang dulu belum ada di hukum acara perdata yang sampai sekarang berlaku, kemudian kita atur hal-hal baru di dalam RUU Hukum Acara Perdata. Nah, kemudian inilah yang pertama. Jadi di dalam RUU Hukum Acara Perdata ini kita masukkan kalau dalam hukum acara perdata yang kini berlaku yang tersebar di mana-mana itu pemeriksaan di pengadilan negeri ya acara yang sekarang berlaku itu yang tadi dikemukakan oleh Prof. Basuki, didaftarkan kemudian dibayarlah uang mukanya, kemudian para pihaknya dipanggil dan kemudian acaranya mengikuti sebagaimana yang diatur. Kalau itu untuk di luar Jawa dan Madura berlaku RBG, kalau yang di Jawa berlaku HIR gitu ya. Nah, sebetulnya lebih untuk mengatasi banyak himbauan dari masyarakat, bagaimana ya, kok kalau beracara di pengadilan itu rasanya biayanya mahal, waktunya bertele-tele, begitu lama baru selesai, sehingga akhirnya, dan tidak sederhana, sehingga akhirnya itu apa yang dihasilkan pada putusan terakhir yang mengikat dan berlaku bagi para pihak, itu sudah sebetulnya tidak memenuhi keadilan lagi,
karena biaya yang dikeluarkan dan karena jangka yang waktu begitu lama, itu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang kita harapkan dikabulkan gitu. Jadi untuk mengatasi itu semua, maka di dalam RUU Hukum Acara Perdata itu kita masukkan 3 pemeriksaan dengan acara yang berbeda. Yang pertama, pemeriksaan perkara dengan acara biasa, seperti yang sekarang berlaku. Kemudian ada pemeriksaan perkara dengan acara singkat. Ya, ini yang pemeriksaannya cepat dengan waktu yang singkat. Nanti akan dijelaskan di bawah perkara-perkara apa saja yang kita bisa sidangkan dengan acara singkat, dan ada juga pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Syarat-syarat untuk dapat diperiksa dengan acara singkat ini apabila perkara itu diperiksa dan diputus dengan acara biasa akan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Ini akan saya kasih contoh. Ini bisa pelaksanaan putusan pengadilan atau produk hukum lain yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi sudah bisa dilaksanakan, tapi ternyata ada gangguan, ya, tidak bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Itu diatasi dengan acara singkat. Saya akan kasih contoh bukan produk dari pengadilan, tapi yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Umpamanya, ada seorang kreditor pemegang sertifikat fidusia, sertifikat jaminan fidusia dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian dia adalah kreditornya, jadi pemegang sertifikat itu, sedangkan debitornya adalah pemberi jaminan fidusia tersebut. Kita ketahui semua bahwa pada jaminan fidusia, objek jaminan fidusia itu ada di tangan debitor. Nah, sekarang si kreditor ini yang melihat bahwa debitornya itu citra janji, maka sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada dia dalam sertifikat fidusia itu ada 3 hal, itu dia boleh menjual objek fidusia atas kekuasaan sendiri, langsung lelang, atau melaksanakan sertifikat yang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dia harus minta bantuan ke pengadilan untuk minta eksekusi, atau berdasarkan kesepakatan dengan debitor jual di bawah tangan, gitu ya. Nah, sekarang si kreditor ini dia mau pilih paling cepat dong. Dia mau langsung jual atas kekuasaan sendiri. Untuk dapat menjual atas kekuasaan sendiri, tentunya objek fidusia itu harus ada di tangan dia. Ya. Dan sebetulnya menurut aturannya, kalau dia minta, itu pihak debitor harus menyerahkan. Tapi apa yang terjadi di sini, debitornya tidak menyerahkan itu. Dengan alasan, oh tidak, sebab saya lagi mengajukan perkara dengan acara biasa, di mana saya akan minta pembatalan, ya, jaminan fidusia itu. Umpamanya, dia mengatakan, karena ternyata akte pembebanan jaminan fidusia tidak dibuat dengan akte notaris, tapi ternyata yang membuat itu dibuat dengan akte PPKT karena dibuat oleh camat. Ini adalah perkara yang kita sebut bodemgeschil atau pokok perkaranya yang diatur dengan acara biasa. Tetapi pemegang sertifikat fidusianya ini itu kan sudah jelas dia itu mempunyai hak apabila debitor itu citra janji, dia langsung mempunyai hak untuk menjual atas objek fidusia itu atas kekuasaan sendiri. Oleh karena itu dia mengajukan perkara dengan acara singkat, ya, di mana dia di acara singkat itu mohon kepada pengadilan
supaya diputuskan, dihukum si debitor ini menyerahkan objek fidusia, malah ditambah dengan pembayaran uang paksa umpamanya tiap hari 500 juta. Nah, ini acara singkat ini harus diputus segera. Ya, caranya untuk acara singkat dan acara cepat, ini pengaturannya ada dulu. Syarat-syarat untuk dapat diperiksa dengan acara singkat, bila diperiksa dan diputus dengan acara biasa, akan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Ya, ini saya lagi kasih contoh tadi ya. Jadi, di sini kalau dengan acara singkat itu bagaimana sih acara singkat dan acara cepat? Ini kalau Anda suka juga mengikuti sidang pidana, ini mirip-mirip dengan sidang perkara sumir, gitu ya. Jadi ketua pengadilan itu sudah menentukan hari-hari tertentu dalam 1 minggu itu, hari-hari tertentu untuk mengadakan sidang dengan acara singkat dan acara cepat. Umpamanya ditentukan Selasa dan Kamis untuk acara singkat, dan umpamanya Senin dan Rabu untuk acara cepat. Itu sudah ditentukan oleh ketua pengadilan, dan nanti juga persidangannya dilakukan oleh hakim tunggal, yaitu oleh ketua sendiri atau hakim yang ditunjuk, gitu ya. Jadi ini akan cepat sekali. Coba minta dinaikkan lagi ke atas berikutnya. Nah, jadi syarat-syarat untuk dapat diperiksa dengan acara, tadi acara singkat ya. Kalau acara singkat itu putusannya itu bersifat serta-merta, jadi langsung dapat dilaksanakan, tidak ada tidak ada upaya hukum banding, tetapi terbuka upaya kasasi dan PK. Dan juga pada putusan perkara dengan acara singkat, itu putusannya tidak mempunyai akibat hukum terhadap proses perkara biasanya. Ya, jadi umpamanya itu dikabulkan tadi, yang si pemegang sertifikat fidusia itu berjalan sendiri, kemudian acara pokok perkaranya di mana si debitor lagi menggugat pembatalan sertifikat atau pembebanan jaminan fidusia karena dengan alasan akte pembebanannya tidak dibuat dengan akte notaris, tapi oleh akte PPAT dengan camat. Ini jadi putusannya nanti bisa berbeda loh. Tetapi putusan yang di acara singkat tidak mempunyai akibat hukum terhadap putusan yang pokok perkara. Jadi masing-masing berjalan sendiri. Karena yang singkat itu sudah diputus duluan, ya. Nah, kemudian untuk acara singkat, untuk acara cepat. Kalau untuk acara cepat ini mudah sekali. Sebetulnya kita mengadopsi dari Korea, ada yang disebut di sana small claim court, ya. Jadi ini nilai gugatannya tidak boleh melebihi 50 juta, atau bisa juga kita pasang 100 juta nantinya, ya. Jadi kalau nilai tuntutannya tidak lebih dari 50 juta, atau tergantung nanti RUU Hukum Acara Perdata yang disahkan, 100 juta, maka perkara itu akan disidangkan pada hari-hari tertentu, tapi perkara itu terbatas pada perkara utang piutang, kerusakan barang, cedera badan, yang semua itu harus timbul berdasarkan adanya perjanjian antara para pihak, jadi debitor dan kreditornya, dan juga mengenai gugatan pembatalan perjanjian. Pemeriksaan dengan acara singkat dan cepat dilakukan pada hari-hari tertentu yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, kemudian pada perkara dengan acara cepat ini sudah ditentukan
bahwa perkara itu harus diputus dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan perkara cepat tersebut dan tidak ada upaya hukum yang terbuka apapun. Jadi langsung BHT atau mempunyai kekuatan eksekutorial dan langsung dapat dieksekusi gitu ya. Itu mengenai acara yang baru. Kemudian coba dinaikkan lagi. Nah, ini putusan tadi sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Putusan acara singkat bersifat serta-merta, tidak terbuka upaya hukum banding, terbuka upaya hukum kasasi dan PK, tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkara pokok yang sedang disidangkan dengan acara biasa. Tadi saya sudah kasih contoh, ya. Tapi mungkin juga saya bisa kasih contoh lain. Umpamanya ada putusan dari pengadilan industrial, nih, ya, di mana umpamanya penggugatnya itu para buruh dan tergugatnya majikan. Di putusan pengadilan industrial yang bersifat serta-merta itu sudah diputuskan umpamanya majikan harus membayar upah buruh sekian. Tetapi ternyata majikan ini tidak mau membayar, ya. Bahkan dia mengajukan gugatan, umpamanya gugatan pembatalan putusan tersebut dengan acara biasa. Dengan mungkin dia mengajukan alasan, oh ini katanya buruh mereka itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan karena buruh ini adalah buruh outsourcing. Dan majikan mengatakan saya sudah membayar kepada perusahaan outsourcing tersebut. Ya, kayak gitulah, ya. Nah, kemudian kalau yang dengan acara cepat tadi saya sudah jelaskan harus diputus dalam jangka waktu 30 hari dan tidak terbuka upaya hukum apapun, jadi langsung bisa dimohonkan eksekusi. Ya, tolong berikutnya. Ini mengenai 3 sistem pemeriksaan acara di RUU yang kita atur. Kemudian ada lagi kita mengadakan perubahan mengenai sahnya panggilan terhadap para pihak. Jadi sahnya panggilan terhadap para pihak diperluas, yang dipanggil tidak ada di tempat, maka panggilan harus disampaikan ke suami, istri, atau anak yang telah dewasa yang tinggal di domisili tersebut. Seperti kita ketahui sekarang, panggilan dilakukan oleh jurusita. Panggilan itu harus menurut hukum acara perdata yang kini berlaku, RBG atau maupun HIR, itu harus jurusita itu ketemu sendiri dengan tergugat atau penggugat yang dipanggil ataupun dengan saksi yang kita panggil. Apabila mereka ternyata tidak ada di tempat, maka jurusita wajib menyampaikan panggilan itu ke lurah atau kepala desa dengan perintah atau permohonan agar disampaikan kepada yang bersangkutan. Di dalam RUU Hukum Acara Perdata ini kita perluas, ya, panggilan itu apabila yang dipanggil tidak ketemu di tempat, maka panggilan boleh disampaikan kepada suami atau istri yang dipanggil atau anak yang sudah dewasa, tetapi dengan syarat bahwa anak tersebut tinggal di domisili tersebut, ya. Baru apabila mereka juga tidak dapat dijumpai, barulah panggilan itu disampaikan kepada lurah atau kepala desa untuk disampaikan kepada yang dipanggil, mengenai bahwa itu tidak perlu dibuktikan dalam hukum, tetap jadi saya tidak masukkan di sini. Ya, artinya apa sih tidak perlu dibuktikan melalui hukum? Kalaupun si kepala desa ini tidak menyampaikan kepada yang bersangkutan,
itu kita anggap sudah sah juga. Itu yang artinya tidak perlu dibuktikan di muka hukum. Ya, silakan yang berikutnya. Perubahan mengenai pembuktian. Nah, ini kita memang mengadakan perubahan total, ya. Jadi, di dalam RUU Hukum Acara Perdata ini, kita sekarang menganut sistem pembuktian terbuka. Jadi tidak disebutkan lagi seperti dulu di HIR umpamanya 163, apa-apa bukti yang bisa diajukan atau apa-apa yang bisa diajukan sebagai bukti oleh para pihak untuk menguatkan dalilnya atau sangkalannya. Tidak. Kita sekarang memakai sistem pembuktian terbuka. Artinya apa? Para pihak dapat mengajukan bukti apapun juga untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil gugatan yang disangkal oleh pihak lawan ataupun sangkalan dari para pihak yang menyangkal, termasuk juga boleh dipakai sebagai bukti informasi atau dokumen elektronik. Ya, jadi terbuka apapun saja boleh dipakai untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkal atau sangkalannya yang ingin dibuktikan. Kemudian, bagaimana mengenai kekuatan pembuktian dari bukti-bukti tersebut di atas tadi? Kita atur di sini, kekuatan pembuktian diserahkan pada penilaian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ya, jadi ini sebetulnya kita memberikan kebebasan yang sangat besar kepada para hakim. Ya, nilainya mau dikasih berapa? 100, 50%, ataupun sempurna, itu kita serahkan pada majelis hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Misalnya, di dalam undang-undang sudah ditentukan, bukti surat otentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna atau bersifat memaksa, maka majelis hakim harus mentaatinya. Ya, coba dinaikkan lagi. Ini baru yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata yang kini berlaku, tapi kita atur baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam RUU Hukum Acara Perdata ini kita atur pendengaran saksi sementara. Jadi sebelum perkara diajukan, ini calon penggugat boleh minta supaya diadakan pendengaran saksi sementara. Atas permohonan orang yang berkepentingan, calon penggugat, ketua pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili apabila perkara tersebut nantinya diajukan, dapat memerintahkan pendengaran saksi sementara sebelum perkara itu diajukan atau didaftarkan. Coba dinaikkan lagi. Nah, pemohon pendengaran saksi sementara harus memuat perihal gugatan, peristiwa dan hal yang ingin dibuktikan, nama dan alamat tempat tinggal orang yang akan didengar sebagai saksi, nama dan alamat tempat tinggal lawan, calon lawan ini ya. Nah, peraturan tersebut kita buat dengan maksud untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi calon penggugat dalam hal saksi calon penggugat adalah orang asing yang akan segera pulang ke negerinya, sehingga dapat dipastikan bahwa saksi tersebut tidak akan dapat dihadirkan pada persidangan apabila perkara tersebut nanti didaftarkan dan perkara disidangkan. Ya, coba berikutnya. Kemudian ini juga kita atur yang sekarang tidak ada di dalam hukum acara perdata yang kini berlaku, sita jaminan sebelum perkara didaftarkan. RUU Hukum Acara Perdata memungkinkan
calon penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan sebelum calon penggugat mengajukan atau mendaftarkan gugatannya ke pengadilan negeri dengan syarat dalam jangka waktu 8 hari setelah permohonan sita jaminan dilaksanakan. Jadi apabila memang sudah dikabulkan dan betul-betul dilaksanakan, ada berita acara pelaksanaannya, perkara telah didaftarkan dengan ancaman pembatalan pelaksanaan sita jaminan tersebut. Ya, jadi kalau sudah dilaksanakan sita jaminannya, berita acara sita jaminan sudah ada, sudah didaftarkan, kemudian 8 hari setelah itu perkara belum juga didaftarkan, maka pelaksanaan sita jaminan tersebut akan diperintahkan untuk segera dibatalkan. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah calon tergugat yang telah merasa bahwa dirinya akan digugat langsung memindahtangankan harta miliknya sehingga terhindar dari kemungkinan untuk dimohonkan sita jaminan. Ya, silakan berikutnya. Prorogasi. Apa yang dimaksud dengan prorogasi? Para pihak dalam gugatan dengan nilai tuntutan 100 juta ke atas dapat ya, jadi harus 100 juta ke atas. Di bawah 100 juta enggak bisa ya. Para pihak dalam gugatan dengan nilai tuntutan 100 juta ke atas dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi, tentunya Ketua Pengadilan Tinggi ya. Yang dimaksud ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Seandainya perkara itu diajukan dengan acara biasa, diajukan di pengadilan negeri, kemudian diputus, kemudian dimohonkan banding, maka pengadilan tinggi yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding itulah yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Tinggi di sini. Diajukan permohonan pada Ketua Pengadilan Tinggi tersebut untuk memeriksa dan memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ya, jadi diperiksa di pengadilan tinggi, tetapi memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama. Acaranya mempergunakan acara pemeriksaan di tingkat pertama. Dengan syarat pada waktu pendaftaran gugatan tersebut sudah dilampirkan akta persetujuan para pihak untuk itu. Jadi sebelum mendaftarkan perkaranya ke pengadilan tinggi, para pihak sudah menuangkan di dalam akta, umpamanya akta notaris, ya, bahwa mereka membuat persetujuan bahwa perkara mereka akan diperiksa di tingkat pertamanya di pengadilan tinggi. Nah, terhadap putusan prorogasi, jadi terhadap putusan pengadilan tinggi yang memeriksa dalam tingkat pertama, tidak terbuka upaya hukum banding, tetapi terbuka upaya hukum kasasi dan PK. Apa maksud diadakan lembaga prorogasi ini? Maksudnya membuka kesempatan bagi para pihak untuk mempercepat penyelesaian sengketa atau putusan gugatan sengketa mereka di pengadilan negeri atas permohonan para pihak, sehingga sudah langsung upaya hukumnya tinggal kasasi dan PK, ya. Jadi lompat, ya. Ini yang dimaksudkan dengan prorogasi. Silakan berikutnya. Nah, ini hal baru yang tidak diatur di dalam hukum acara perdata yang kini berlaku. Sita saham, sita kapal, yang di sini dimaksud sita kapal eksekusi, dan sita pesawat terbang. Yang terpenting, ini uraiannya banyak, kalau Anda nanti mendapatkan draft dari RUU-nya,
tapi saya sebutkan yang terpenting saja, bahwa pada sita saham yang terpenting, sita saham atas nama pada perseroan terbatas. Jadi umpamanya debitur X ini ya dimohonkan sita saham atas nama dia, tetapi saham atas nama si debitur X ini adanya pada perseroan terbatas A umpamanya. Maka pemberitahuan, maka sita yang akan dilakukan harus diberitahukan 3 hari sebelumnya oleh juru sita kepada PT, di mana sita, di mana saham debitor yang akan disita itu terdaftar, ya. Kemudian kalau nanti sudah dilakukan sita, maka sita tersebut harus dicatat di buku register atau buku pendaftaran pemegang saham. Dicatat nomor dan jumlah saham yang telah disita. Ini saja perbedaannya. Kemudian sita saham, ini yang sangat penting, sita saham meliputi keuntungan saham. Jadi kalau sahamnya itu disita, dividennya ikut disita ya, tidak bisa diterimakan. Tetapi tidak termasuk dalam sita saham adalah hak suara dan kewenangan lain dari pemegang saham yang melekat pada saham itu. Umpamanya, pemegang saham mempunyai hak suara untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham. Itu tidak ikut disita ya. Jadi meskipun sahamnya itu disita dan andai kata saham itu ditahan, ya, maka dia berhak untuk minta agar saham itu diserahkan kepada dia, dipinjamkan untuk dia bawa nanti ke rapat pemegang saham untuk dia bisa mengeluarkan suara. Ada juga bahwa pemegang saham itu mempunyai hak ya, di pasal 61 kalau tidak salah dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak untuk menggugat perseroan terbatasnya itu apabila dia merasa dirugikan oleh karena putusan dalam rapat umum pemegang saham tersebut dan tindakan yang lain-lain. Itu tidak ikut disita, jadi apabila dia mempergunakan hak itu, dia bisa minta kepada pemegang dari barang sitaan tersebut untuk dipinjamkan saham tersebut untuk dia bisa mempergunakan hak suara dan kewenangannya. Kemudian mengenai sita kapal, ini yang terpenting di sini adalah sita eksekusi. Coba ditayangkan lagi ya berikutnya. Ya, oke. Sita kapal. Ini yang dimaksud di sini sita eksekusi. Yang terpenting untuk diingat, sita eksekusi atas kapal harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri dalam daerah hukum mana kapal tersebut berada. Ya, jadi dasarnya harus putusan pengadilan negeri dalam daerah hukum mana kapal tersebut berada. Dan harus diberitahukan 1 hari sebelumnya kepada pemilik kapal. Kemudian sita kapal, sita eksekusi kapal harus dilakukan di atas kapal dan sekalian ditunjuk seorang penunggu yang harus tinggal di kapal yang disita tersebut. Ya, jadi harus ditunjuk seorang penunggu yang harus tinggal di kapal yang disita tersebut. Dia tidak boleh keluar dari kapal tersebut. Penyitaan atas kapal dapat jadi nggak bisa berangkat nih kapalnya ya. Tetapi penyitaan atas kapal dapat dihalangi dengan pemberian jaminan untuk utang tersebut. Ya, jadi orang yang minta eksekusi, sita eksekusi kapal ini adalah pasti seorang kreditor. Nah, untuk utang berapa maka dia minta sita eksekusi itu, mungkin berikut bunganya,
mungkin berikut biayanya. Nah, apabila pemilik kapal tersebut ya memberikan jaminan dan jaminannya itu bisa menutup ya jumlah tersebut dari yang diajukan oleh si kreditor pemohon sita eksekusi, maka penyitaan kapal tersebut harus segera diangkat. Coba ditayangkan lagi ke atas. Ya, itu. Ya, untuk kapal itu ya. Jadi bisa dihalangi. Jadi asal dibayar jaminannya itu, maka harus diangkat. Sita pesawat terbang. Yang terpenting untuk diketahui, untuk sita pesawat terbang, sita tidak dapat dilakukan terhadap pesawat terbang yang khusus digunakan untuk keperluan negara asing, termasuk di dalamnya angkutan pos. Ini tidak bisa disita, tidak bisa dimohonkan sita. Juga pesawat terbang sebagai angkutan umum atau transportasi umum, termasuk pesawat terbang cadangannya. Ya umpamanya ya Garuda gitu ya. Kemudian apalagi yang untuk transportasi umum itu nggak bisa disita ya. Ya, mohon izin Bu Eliana. Ya, oke. Mohon izin, waktunya tinggal 5 menit Ibu. Oke. Oh, waktunya tinggal 5 menit. Iya. Oke, kamu sudah mau selesai juga. Ya, pesawat terbang sebagai yang nggak bisa ini. Nah, sita tidak dapat dilakukan jika untuk menghindari sita tersebut telah diberikan jaminan yang cukup. Jadi, ya, tidak boleh disita. Apabila mau disita, kemudian ya pemilik dari pesawat ini memberikan jaminan yang cukup, maka sita yang telah dilakukan pun harus segera diperintahkan untuk diangkat. Lalu jaminan yang cukup itu apa? Jadi dia memberikan jaminan berupa uang yang menutup jumlah dari tuntutan utang dan biaya lainnya yang dituntut oleh kreditor, atau jaminan yang menutup nilai atau harga dari pesawat terbang yang disita tersebut. Ya, kalau dia memberikan jaminan itu, maka sita tidak bisa dilakukan, atau bila sudah dilakukan harus segera diangkat. Oke, sekian, cukup. Iya, terima kasih atas pemaparannya Bu Eliana, ini sangat kompleks sekali ini menjelaskan tentang rancangan undang-undang hukum acara perdata.